Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Arya Yusuf Karan. Saya Arda Saya Arya Akila. Putra Kencana. Saya Bintang Farisi. Saya Abimanyu Liwa Alsidki Ardianto. Saya Muhammad Rizky Satu Ramadan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai algoritma teori graf dan tree. Algoritma teori graf. Teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara objek yang disajikan dalam bentuk graf. Graf terdiri dari simpul, node atau vertex yang dihubungkan oleh tepi atau edge. Algoritma teori graf digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan struktur graf. Algoritma dalam teori graf merujuk pada langkah-langkah atau prosedur yang diterapkan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah yang melibatkan graf. Beberapa algoritma teori graf yang umum digunakan adalah Depth First Search atau DFS, Breadth First Search atau BFS, dan Dijkstra Algorithm. Depth First Search atau DFS. Depth First Search atau DFS adalah salah satu algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi atau traversing struktur data berupa graf atau pohon. Algoritma ini dimulai dari simpul awal atau akar dalam pohon dan mengunjungi sejauh mungkin ke dalam panjang cabang tertentu sebelum kembali dan mencoba cabang lain. Algoritma DFS dapat diimplementasikan dengan menggunakan rekursi atau dengan menggunakan tumpukan atau stack. Penting untuk dicatat bahwa DFS tidak menjamin jalur terpendek ke tujuan, dan hasil tergantung pada struktur graf atau pohon yang digunakan. Selanjutnya, Breadth First Search atau BFS. Breadth First Search atau BFF adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi atau traversing struktur data seperti graf atau pohon. Algoritma ini dimulai dari simpul awal atau akar dalam pohon dan mengunjungi semua tetangga dari simpul tersebut sebelum melanjutkan ke tetangga-tetangga selanjutnya. Algoritma BFS dapat diimplementasikan menggunakan antrian atau struktur data lain yang mempertahankan prinsip first in, first out atau FIFO. BFS memastikan bahwa simpul-simpul yang lebih dekat dengan simpul awal akan dikunjungi terlebih dahulu, sehingga algoritma ini dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak memiliki bobot pada setiap tepi. Dijkstra Algorithm. Algoritma Dijkstra yang dinamakan sesuai dengan penemu Edgar Dijkstra adalah algoritma pencarian jalur terpendek, shortest path, pada graf berarah dengan bobot non-negatif. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lainnya dalam graf. Dijkstra menggunakan pendekatan greedy atau serakah untuk mencari jalur terpendek pada setiap langkahnya. Algoritma Dijkstra umumnya digunakan pada graf berarah yang tidak memiliki siklus negatif. Algoritma ini menghasilkan jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lainnya dan cocok untuk aplikasi seperti perencanaan rute pada jaringan jalan atau komunikasi. Spanning tree. Spanning tree adalah sebuah tree yang dibuat dari sebuah graf dengan menghilangkan beberapa edge-nya. Tree ini harus mengandung semua node yang dimiliki graf. Algoritma minimum spanning tree. Jika weighted graph diubah menjadi sebuah spanning tree, tiap kombinasi tree yang dapat dibuat memiliki total weight yang berbeda-beda. Problem minimum spanning tree (MST) berusaha mencari tree seperti apa yang bisa dibuat dari sebuah weighted graph dengan total weight minimal mungkin. Algoritma minimum spanning tree ini digunakan untuk menemukan pohon rentang dengan total bobot sisi minimum pada suatu graf yang terhubung pada MST. Untuk mencari sebuah spanning tree itu hanya perlu mengurutkan dari bobot yang terkecil. Seperti contoh pada gambar, ada sebuah spanning tree AB bobot 1, AD bobot 4, BD bobot 4, AE bobot 3, BE bobot 2, DE bobot 4, EC bobot 4, CF bobot 5, dan EF bobot 7. Nah, untuk menentukan spanning tree atau minimum spanning tree, kita hanya perlu mengurutkan dari yang paling kecil atau bobot paling kecil, yaitu adalah AB 1, BE 2, DE 4, EC 4, dan yang terakhir bobot paling besar adalah CF 5. Algoritma minimum spanning tree ini digunakan agar tidak terjadinya loop atau jalur redundant yang dapat mengakibatkan masalah seperti boros bandwidth atau konflik data. Ya, next.
Contoh kasus, implementasi depth first search DVS untuk traversal graph menggunakan C++. Dari kolom include IOStream sampai using namespace std, bagian ini menambahkan header file yang diperlukan untuk input atau output like list dan stack. Using namespace std digunakan agar tidak perlu menuliskan std sebelum step objek atau fungsi dari namespace std. Dari kolom class grep sampai kolom public, class grep memiliki variabel anggota v untuk menyimpan sebuah jumlah simpul dan pointer ke array list agency atau adj. Terdapat konstruktor untuk inisialisasi fungsi add edge untuk menambahkan edge dan fungsi device untuk melakukan device traversal. Dari kolom grep, konstruktor ini menginisialisasi jumlah simpul v dan alokasi memori untuk array list agency. Void grep, fungsi ini menambahkan edge dari simbol v ke simbol w dalam graph menggunakan representasi agency list. Dari kolom void graph sampai kolom stack push, fungsi ini menjalankan depth first search atau device traversal dari simpul start vertex dalam graph, menggunakan stack untuk melacak jalur yang akan dieksplorasi selanjutnya. Next. Jadi di sini adalah lanjutan dari codingan main dari algoritma deep first search dalam konteks teori graph menggunakan bahasa pemrograman C++. Fungsi main itu adalah program membuat objek graph dengan 5 simpul dan menambahkan beberapa edge. Selanjutnya menjalankan DVS transversal dari simpul 0 dan mencetak hasilnya. Dan ini adalah hasil output dari sebuah DVS yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.